Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang pembatalan wudhu ya. Yang mana kemarin yaitu laki-laki yang pembatalan wudhu yang keempat, memegang perempuan itu batal. Itu ya, wudhunya batal, wudhunya. Kecuali mahram. Fa'ilam sahala yubtilu, mangka satuhune anggap oke mahram la yubtilul wudhu'a iku ora ngabatalkeun ieu labsu wudhu'a ing wudhu. Jadi kalau memegang perempuan yang mahram itu tidak batal ya. Siapa itu yang mahram itu? Wahia man haruma nikahu ala ta'bidi. Yang dimaksud dengan mahram itu perempuan yang kita haram untuk menikahinya selamanya gitu ya. Ai binasabin au ridhain, entah itu karena keturunan gitu ya, itu haram kita menikahinya. Itu seperti adik perempuan, teteh perempuan, ibu gitu ya, bibi. Nah, itu haram kita menikahi mereka karena keturunan. Au rodoin, atau karena sebab rodo. Rodo itu apa sih yang dimaksud rodo? Rodo itu adalah satu susuan gitu ya. Misalnya saya ini anak laki-laki ya, kemudian ibu saya misalnya itu ada tetangga perempuan, anak perempuan tetangga misalnya, dia ibunya sakit gitu, tidak bisa menyusui, kemudian disusui oleh ibu saya ya, dari bayi gitu ya. Nah, maka saya dengan perempuan tersebut yang satu susu dengan saya tidak batal wudhu, karena rodo itu satu susuan, itu tidak batal wudhu. Kalau zaman sekarang mah kayaknya rodo itu udah jarang ya, karena kalau ibunya nggak bisa nyusui pasti pakai susu dot gitu ya. Oh, mahasiran, masahiran, atau karena sebab pernikahan ya. Itu seperti kazaujati ibnika, seperti istri anak kita. Nah, kita itu tidak batal wudhu kepada istri anak kita ya. Wa abika, kemudian istri bapak kita, itu kita tidak batal. Au ummi zaujatika wa ummi zaujatika, dan juga kepada ibu istri kita ya. Ibu istri kita mertua perempuan berarti ya, itu tidak batal wudhu ya. Wa qila dukhuli bina wa bintul madakh. Nah, kemudian juga seperti itu. Bisa babi mubahin lihurmatiha gitu ya, karena sebab yang dibolehkan dan wenangkeun memuliakannya, boleh disebut nasab dibolehkan gitu ya, memuliakan. Wah taraju bi ta'bidi, beda lagi dengan lafaz ta'bidi atau tadi kan yang apa namanya, tidak boleh dinikahi selamanya gitu ya. Maka kita itu tidak batal wudhu. Ada lagi yang gimana kalau misalnya yang mahram yang masih tidak boleh, sama tidak boleh kita nikahi juga, tapi tidak selamanya gitu ya. Seperti amma yahrumu nikahu ma az-zawjati ka ukhtiha wa amatiha. Adapun gimana kalau misalnya haram kita menikahinya itu karena sebab kita nikah sama istri kita ya. Jadi
itu batal wudu. Seperti ukhtiha, saudara perempuan istri kita gitu. Kita kan tidak boleh menikahi saudara istri perempuan, tapi kemudian juga ammatiha, bibi ya, bibi istri kita gitu ya, itu batal itu mah ya, walaupun kita tidak boleh menikahinya, tapi kalau wudu batal gitu. Wabil mubahin anil umil mautuati bisubhati wa bintaha fa inna kullan minhuma tahrumu alai ala ta'bidi wa laysa mahrumun lahu li adami batis sababi. Terus gimana lah kemudian juga ibu yang diwati gitu ya dengan secara subhat gitu ya. Zaman sekarang kan ada yaitu yang namanya, misalnya ada seorang istri apa namanya kembar gitu ya, perempuan itu kembar kemudian punya suami. Suatu saat suaminya ini pulang kerja malam-malam, masuk kamar, di kamarnya itu ternyata sudah apa namanya, dia pikir istrinya gitu kan. Dia langsung aja melakukan, ternyata itu adiknya gitu ya. Adiknya masuk ke kamar istrinya tidur malam gelap gitu kan, suaminya datang kerja langsung melakukan. Nah itu misalnya dia itu apa namanya hamil, punya anak, itu kan dengan kawin secara subhat ya. Subhat di sini kan tidak bisa di hukumin halal atau haramnya. Karena apa? Karena itu mengandung unsur yang ketidaksengajaan gitu kan. Perempuan yang mungkin udah tidur, laki-lakinya juga dia pikir adalah istrinya, ya sudah kita melakukan, kemudian punya anak. Nah ini namanya wati subhat kan. Gimana ini namanya hutbah ya? Wati subhat juga ibunya kan tadi itu jelas tidak boleh dinikahi sama seorang laki-laki tersebut, ya kan? Karena apa? Karena statusnya adalah adik dari istri itu, adik dari istrinya gitu ya, kan tidak boleh dinikahi selamanya, tetapi dia kan batal secara wudu. Terus bagaimana dengan anaknya? Hasil wati itu kan anak dia kan, itu ya itu tetap batal. Batal bapaknya itu kepada anak perempuannya itu, misalnya punya anak perempuan ya. Jadi misalnya hasil subhat dengan adik iparnya itu bisa punya anak perempuan, gimana hukum wudunya dengan ayahnya ini, ayah biologisnya ini gitu ya. Ya batal, itu wudunya batal, tetapi dia tidak boleh menikahinya selamanya, tidak boleh menikahi anak tersebut selamanya gitu ya. Tapi secara wudu batal dia. Karena ini bingung, dia tidak bisa di apa namanya, dihukumin secara mahram juga bukan gitu kan. Antara karena anak di luar nikah itu nasabnya tidak terhitung. Ayahnya itu tidak kehitung ayahnya gitu ya. Itulah. Gimana itu batal wudunya? Itulah yang keempat ya. Wal khamisu lamsul dzakari awil farji aw halqati duburihi bi batinil kafi wa batinil asabi min nafsihi. Yang kelima yang membatalkan wudu itu adalah masul dzakari ya, yaitu memegang penis ya. Nah, kita bahasa itu aja ya. Atau memegang vagina, apa namanya? Vagina ya. Dengan apa? Dengan dibatinil di sini dibatinil asobi. Kayak di dalam ini asobi ya, dalamnya ya. Bibat ini dari atau dengan salah satunya ini gitu kan.
Iya, dengan efek-efek ini atau dengan ini dari jin, itu batal wudunya. Atau memegang lubang pantat ya, lubang dubur dengan ini tadi sama dengan efek dalam sini. Kalau ini enggak ya, kalau dengan ini enggak batal. Ayal masih yani masih zakari ayal faji al halqati diberi min nafsi. Jadi megang punya sendirinya gitu ya, dengan dalam ini atau ininya. Au gori atau megang punya orang lain, punya megang punya anak misalnya ya. Atau megang punya istri gitu ya kali, atau megang punya, itu batal. Min adami, pokoknya sakur-sakur setiap bangsa adami sama manusia gitu ya. Memegang yang punya laki-laki, memegang punya perempuan, batal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakara aw fi riwayatin farjahu falyatawaddo. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, man massa dzakarahu, barang siapa yang memegang zakarahu, penisnya gitu ya. Ada, dan di salah satu riwayat mah farjahu atau vaginanya, siapa yang memang penisnya atau vaginanya, falyatawaddo, maka becik wudu sira kabeh, maka harus wudu kalian semua gitu ya. Wa idza sabata naqdu fi farji nafsi bil masi wa fi farji dari tariqil ula. Itu juga sudah tetap batal gitu ya. Apabila seorang perempuan memegang vaginanya sendiri, itu batal. Begitu juga kalau dia memegang vaginanya orang temennya misalnya, itu batal wudunya ya. Liana afhasu wa aswa'u, karena satu hune kalau kita bahasa ini, karena sesungguhnya lamsul farji, itu memegang vagina itu lebih ala gitu, lebih jelek gitu ya. Wa aswa'u, tegasnya lebih jelek gitu. Sa'un fi dzalika kabir wa saghir, itu sama aja, mau memegangnya itu punya vagina yang udah dewasa atau vagina anak kecil yang masih kecil, itu batal gitu. Wal hayu, mau itu orang yang hidup, wal mayyit, ataupun yang dipegangnya itu vaginanya orang yang sudah meninggal misalnya, itu tetap batal. Wa dzakaru asalu, atau misalnya seorang laki memegang barangnya atau penisnya yang sudah ejakulasi, udah nggak bangun-bangun acan, lemes, udah nggak ada tenaganya, lemes, peluh kalau bahasa Indonesia, udah nggak bangun, dia tetap batal. Wal yadu salau, atau tangan yang sudah mati, udah nggak ada rasanya, udah mati, terus dipakai megang penis, itu tetap batal. Wal muradu ibatil kafi wa badil asabi'i wa ma yastatru inda itibaqi rahataini mahat hamuli yasirin. Yang dimaksud dengan batinil kafi, dalamnya efek-efek ini, yang dimaksudnya ini gitu ya, yang apabila kita nutupi gitu ya, intibaq, menutupi tangan, mengikuti tangan Rob, menutupi ini, nah itu udah kelihatan gitu ya, tetap gitu ya. Wa kharaja bi, tapi wa kharaja bi dzalika huruful kafi wa ru'usu asabi. Tapi selain itu mah beda, selain itu kalau misalnya yaitu ru'usul asabi, tungtung asabi. Tungtung asabi berarti ini nih, tungtungnya ya. Kemudian juga pinggirnya ini berarti ini, pinggirnya ini. Fainau la tubtilu wudu'a, itu mah tidak membatalkan wudu gitu. Kalau misalnya nempel ke penis misalnya, tungtungnya gitu ya, ininya, tidak batal katanya.
atau pinggirnya ini, pinggirnya. Karena yang dimaksud efek-efek itu apabila gini ya. Ini kalau ini kan tidak menutupi, tidak pas gitu, jadi pakai. Jadi fainahu kalau tungtungnya dari jima atau pinggirnya itulah tubtil wudu'a, tidak wudu kalau nempel misalnya ke penis atau vagina. Amal maksud zakar wal farju halqatu dubur min bahimati. Adapun kalau kita megang penis atau vagina atau lubang pantatnya itu satu hewan, misalnya yaitu kambing, ayam atau ikan, kerbau, itu tidak batal. Itu mah fainau la tubtilu wudu'a, itu mah tidak batal. Baiklah, beres ini tentang masalah pembatalan wudhu ada 5. Nah, mungkin ini aja dulu. Kita selanjutnya insya Allah akan tentang membahas tentang sunnah wudhu dan sebagainya. Ini aja, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.